Nah, ada pertinggalnya nanti. Oke, nah anak-anak, sebelum kita masuk membahas soal ini, kita tahu bahwasanya KSM itu KSM singkatan dari apa, Nak? KSM kompetisi sains madrasah. Jadi kok KSM itu singkatan dari kompetisi sains madrasah, bukan kompetisi bahasa Arab kayak gitu. Jadi kadangkala walaupun soal KSM itu nak bentuknya bahasa Arab, tapi yang diminta itu bukan menerjemahkan bahasa Arabnya, melainkan jawaban sainsnya. Nah, kira-kira seperti itu pengantarnya. Nah, mungkin teman-teman atau adik-adik sudah pernah ngebahas soal ini, nak ya. Sudah pernah ngebahas tentang apa namanya itu, tentang topik ini. Ini kira-kira soalnya mirip dengan soal KSM provinsi nomor 1. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk ngebahasnya kita review sebentar topik kita tentang yang namanya energi. Nah, energi itu ada berapa? Nah, dalam IPA atau dalam kehidupan sehari-hari, energi itu ada banyak sebenarnya. Ada energi listrik, ada energi gerak, ada energi kimia, macam-macam, banyak pokoknya. Tapi dalam hal IPA, khususnya fisika, nah energi itu dibagi menjadi 3. Pertama, namanya adalah energi kinetik. Kinetik. Nah, yang kedua namanya adalah energi potensial. Nah, yang ketiga namanya adalah energi mekanika. Pintar, energi mekanik. Nah, energi kinetik itu adalah energi yang digunakan ketika sebuah benda bergerak. Gimana sebuah benda bergerak? Tentu persamaannya ada. Persamaannya adalah setengah M dikali dengan delta V kuadrat. Apa itu M? M itu adalah massa. Apa itu delta V? Perubahan kecepatan. Nah, selanjutnya ada energi potensial. Dalam mekanika atau lebih tepatnya KSM, nanti kita akan temui ternyata energi potensial terbagi 2. Pertama, namanya adalah energi potensial gravitasi. Yang kedua, namanya adalah energi potensial pegas. Apa rumusnya untuk energi potensial gravitasi? Ada yang ingat nggak apa persamaannya? Iya, massa kali G kali H atau MGH disingkat ya. Apa persamaan energi potensial pegas? Ada yang ingat nggak? Ayo, setengah dikali K kali delta X kuadrat. Kayak gitu. Bang, K itu apa? Nah, cek-ceknya seperti ini, nak. Misalnya, ini saya pinggirin sebentar ya. Misal, ada pegas. Pegas itu, nak, bahasa lainnya adalah per. Bentuknya seperti ini, nak ya. Nah, kalau pegas ini, nak, diberikan beban atau diberikan sesuatu, tentu dia akan nambah panjang. Misalnya, nak, mula-mula panjangnya 2 meter. Terus kemudian setelah diberi beban, panjangnya 8 meter. Kira-kira berapa berubahnya? Berapa berubah panjangnya? 6. Iya, 6 itulah yang disebut dengan delta X. Apa itu delta X? Perubahan panjang. Nah, lalu kemudian ada seseorang meneliti tentang pegas, namanya si Hooke. Dia buat hukum, namanya hukum Hooke. Nah, si Hooke bilang seperti ini, nak. Kata si Hooke, kalau misalnya ada beban atau gaya, F itu gaya ya, atau beban, diambil dari bahasa Inggris force kayak gitu. Sebab kalau ditambah beban, maka pegasnya akan nambah panjang sebanding dia dengan panjangnya. Tapi kalau mau dibuat tanda sama dengan, maka harus ada konstanta sebanding. Muncullah K, nama K kali delta X. Apa itu F tadi? F itu gaya atau beban. Apa itu K? K itu adalah konstanta yang dimiliki pegas, konstanta pegas. Konstanta pegas. Apa itu delta X tadi? Delta X adalah penjumlahan panjang pegas. Perubahan, bukan penjumlahan. Perubahan panjang pegas. Jadi saya mau tanya lagi, energi potensial pegas persamaannya adalah setengah K kali delta X kuadrat. K itu apa?
Konstanta pegas. Konstanta pegas. Iya, delta X itu apa? Perubahan panjang pegas. Nah, apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial yang nilainya selalu tetap. Nah, kayak gitu. Oke, tetap. Sampai di sini mari kita jawab dulu nak soal-soal kita yang berkaitan tentang energi. Bang Ipul, itu kan soalnya bahasa Arab. Gimana cara kita menjawab soal bahasa Arab? Yuk, kita tengok yuk. Ada siapa yang bisa baca soalnya ini, nak? Ada yang bisa baca Arab gundul? Nah. Zayan bisa, Raditya bisa baca Raditya? Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa ya. Ini saya bacain ya. Pokoknya ada huruf Arab. Kira-kira angka apa aja yang kita dapat di sini, nak? Coba tanda ya. Angka 500 Joule, 500 kilo, dan Oke, apalagi? Dan percepatan gravitasinya 10 meter per second. Kecepatan gravitasinya juga 10 meter per second kuadrat. Kita ini ya, kita tulis ya. Kita biar rapi sedikit. Oke, ada sesuatu nilainya adalah 500 Joule. Ada sesuatu nilainya 10 kilogram. Ada sesuatu nilainya adalah 10 meter per second kuadrat. Kebetulan sesuatunya udah tahu G ya, gravitasi. Kira-kira ini nak apa? Ini meter. Kira-kira meter itu satuan apa, nak? Ya, satuan jarak atau satuan panjang. Ya, satuan panjang. Satuan panjang, tinggi, lebar ya. Berarti ini kita bilanglah tinggi ya, karena di sini di energi yang ada satuan panjangnya itu tinggi kayak gitu. Nah, 10 kilogram itu massa berarti ya. Oke, 500 Joule berarti ini apa? Energi apa? Kinetik kah, potensial kah, atau mekanik kira-kira? Ayo, ini ada tinggi nak, kata kuncinya tinggi. Yang pakai tinggi berarti energi siapa? Energi potensial. Iya benar. Berarti energi potensial. Yuk kita jembrengin yuk. Apa rumus energi potensial nak? Energi potensial sama dengan MGH. Masukin nak. Energi potensialnya berapa? 500. M-nya berapa? 10. Gravitasi 10 hanya berapa? Itu ditanya. Hajar aja nolnya. Hajar aja nolnya. Maka hanya tinggallah 5 meter. 5 meter. Maka jawabannya adalah D. Kemarin bisa jawab nih, nak? Kemarin bisa jawab kira-kira? Bisa. Bisa ya? Oke, ada pertanyaan sejauh ini, nak? Ini sebentar ya, saya cari remote pendingin dulu. Halo, kembali lagi. Nah, bisa kira-kira? Ada yang tanya? Ini dari mana? Ada, Pak. Siapa yang nanya? Ya, silakan. Tolong diulang sekali lagi. Yang di mana tuh, nak? Yang di rumus ini nih. Di jawabannya. Oh, di jawabannya. Ini saya ulangi sekali lagi, nak ya. Ini saya hapus ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, kata kuncinya, nak. Kata kuncinya kita tahu tadi ada kunci jawaban. Kunci jawabannya ada 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter. Itu kira-kira apa yang diminta kira-kira? Tadi temennya ada yang bilang, itu Pak satuan panjang. Ya, panjang. Apa namanya? Kalau misalnya kondisinya seperti ini, nak, saya berbaring misalnya. Saya berbaring. Berarti di sini, nak, diukur panjang. Kalau dia sumbu X. Tapi kalau saya berdiri, yang diukur adalah tinggi. Kan sama aja orangnya. Jadi panjang, tinggi, lebar itu sama sebetulnya kayak gitu. Oh, kalau kayak gitu, dari energi yang kita pelajari tadi ada energi kinetik, ada energi potensial, dan ada energi mekanik. Satu-satunya yang ada besaran panjang yaitu tinggi. Ini nak dia MGH. Lokal 6. Nah,
MGH. Berarti 2 meter ini, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter itu adalah tinggi. Berapa tingginya? 500 joule ini berarti siapa? Siapa besaran energi apa? Energi apa yang pakai tinggi? Ya cuma satu. Jawabannya adalah energi potensial. Yuk kita buat apa rumus energi potensial, Nak? Berarti, Nak, M kali GH atau MGH kayak gitu ya. Berapa nilai 500? Berapa nilai EP-nya? Tinggal masukin 500. Berapa nilai M-nya? Tinggal masukin 10. Berapa gravitasinya? Tinggal masukin 10. Berapa nilai H-nya? H-nya berarti itulah ditanya kan? Berapa nilai H-nya? Yuk, 10 nolnya boleh dicoret sama yang ini ya. 10 nol ini boleh dicoret sama yang ini ya. Berarti tinggal 5 sama dengan berapa? H. H-nya berarti sama dengan 5. Gitu, nah. Bisa ya? Oke, kalau bisa, mari kita lanjut next soal kedua. Ini sama dengan soal KSM Provinsi nomor 1 ya. Jadi kita nggak usah ngulang lagi ya. Ini mirip-mirip kayak gitu. Nah, selanjutnya Oke, nah selanjutnya mari kita next soal berikutnya. Ini ujung hari ini mungkin bahas-bahas soal aja dulu. Nanti kita akan masuk ke listrik yang paling banyak ya. Karena di provinsi kayaknya paling banyak tentang listrik nanti. Oke, nah. Ada soal bahasa Inggris kayak gitu kan. Bahasa Inggris when an object is given a force. Kita lagi-lagi, Nak, kita nemuin angka apa aja di sini, Nak. Jadi kalau misalnya kita ngelihat soal dalam bentuk bahasa Inggris atau dengan bahasa Indonesia, kita bisa ramal-ramal tuh. Ini kita dapat angka berapa aja sini, Nak? Yuk, Zayan, lihat ada berapa angka yang menjadi informasi di sini, Nak? Angka berapa aja? 30 Newton. Ya, ada angka 30 Newton. Oke, ini saya buat ya, 30 Newton. Ada siapa? Ada angka berapa lagi, Nak? 6 meter per second kuadrat. Meter per second kuadrat. Kayak gitu. 6 meter per second kuadrat. Ada angka berapa lagi, Nak? 50 Newton. Iya, 50 Newton. Kayak gitu. Nah, kalau sama-sama Newton kayak gini ya, sama Newton. Nah, ini kan Newton sama Newton, boleh dong kita bandingin. Nah, ini berarti sesama meter per second kuadrat, boleh juga dong kita bandingin. Nah, ini berapa kira-kira? Maka tinggal kita habis-habisin. 30 dibagi 5. Nolnya boleh dicoret. Cret. 3 sama 6. Sama-sama bagi 3. Berapa, Nak? 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Kan nggak gitu ya? Oke, maka tanda tanya kali 1 sama dengan berapa, Nak? Tanda tanya. 5 kali 2, berapa, Nak? 10 meter per second kuadrat. Ini sebenarnya ada ini ya. Ada nolnya yang ketinggalan ya. Maka jawabannya ya nolnya ketinggalan ya. Oke, maka jawabannya adalah A sebenarnya ya. Ya, ini ada tipu sedikit, kelupaan ngetiknya gitu ya. Oke, sampai di sini connect lunak kira-kira. Jadi kalau misalnya nanti ada soal seperti ini berarti kita akal-akalin aja, kita banding-bandingin aja kayak gitu ya. Oke. Nah, bisa. Pak. Bisa. Ya, Nak. Itu kan 3 bagi 3-nya dari mana? 3 bagi 3-nya dari mana? Oh ya, saya ulang, Nak ya. Saya ulang ya. Oke, ada angka 30 dibagi 50 sama dengan 6 dibagi tanda titik-titik atau saya buat sini tanda tanyanya berapa. Nah, gitu, Nak ya. Sampai sini paham, Nak, bentuk konsepnya? Paham. Paham ya. Oke, sekarang mau dibagi apa dengan apa kira-kira, Nak?
mau dibagi. Bagi itu karena boleh bagi apa namanya tuh? 30 sama 6 boleh dibagi. 30 sama 50 boleh dibagi. Tapi kalau mau dikali dia harus silang. Namanya kali silang namanya kayak gitu. Nah, saya bagi dulu boleh. Saya bagi misalnya 30 dibagi 6 berapa, Nak? Ayo, 30 bagi 6 berapa, Nak? 5. Nah, ini berarti ini saya coret ya, jadi 5 kayak gitu. Nah, muncul angka 5 per 50 sama dengan sekarang sini sudah berapa? Jadi 1 per tanda tanya, ya kan? Nah, sekarang saya bagi lagi 5 bagi 50 berapa kira-kira, Nak? Oke, 5 bagi 5, 1. 50 bagi 5, 10. Maka muncul angka 1 per 10 sama dengan 1 per tanda tanya. Gitu kan. Kali silang lagi. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kali silang. Tanda tanya kali 1. Ya, tanda tanya. Ya kan? Kan apapun dikali dengan 1 kecuali 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 1.000.000 kali 1, 1.000.000. 5 kali 1, 5. Ya, tanda tanya kali 1, ya tanda tanya. Kayak gitu. Lalu, kali silang lagi, Nak. 10 kali 1, berapa, Nak? 10. Maka tanda tanyanya 10. Berarti jawabannya adalah 10 meter per second kuadrat. Kebetulan jawaban di sini ada typo ya. Sebenarnya ada 0 di sini, ada 0 di sini, ada 0 lagi, ada 0 lagi. 10. Nah, jawabannya adalah 10. Seperti itu ya. Ada typo, salah ketik kayak gitu ya. Mungkin waktu ngetiknya itu kelupaan ya. Bisa ya? Nah, kalau bisa, mari kita next ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya. Oke, coba perhatikan soal ini. Siapa nih? Nah, ini ada nih, apa namanya tuh? Siapa baca ya? Zayan, baca lu Zayan, soalnya Zayan. Data, nampak data perubahan kecepatan sebuah benda yang bergerak lurus disajikan seperti dalam tabel berikut. Usaha yang bisa dilakukan oleh benda nomor. Oke, usaha yang paling besar. Nah, sebelumnya kita tahu bahwasanya tuh waktu di Min kita belajar ada namanya hukum kekekalan energi, betul ya? Hukum kekekalan energi. Apa bunyi hukum kekekalan energi, Nak? Ayo, apa bunyi hukum kekekalan energi, Nak? Ya, energi tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan. Hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Berarti usaha bisa usaha itu simbolnya W. Diambil dari bahasa Inggris work kayak gitu ya. Usaha bisa berubah menjadi, ini saya buat aja ya. Usaha berarti bisa berubah menjadi energi kinetik. Begitu pula sebaliknya. Berarti energi kinetik bisa berubah menjadi usaha. Usaha bisa berubah juga menjadi energi, ini perubahan ya. Bisa berubah juga menjadi perubahan energi potensial. Nah, perubahan energi kinetik juga bisa berubah menjadi perubahan energi potensial. Tergantung konteksnya. Kebetulan di sini yang ditanya adalah usaha. Coba, Nak, di sini ada benda, di sini ada kecepatan awal, di sini adalah kecepatan akhir. Kira-kira, Nak, usaha berubah jadi apa, Nak? Jadi energi kinetik atau berubah jadi energi potensial? Energi kinetik. Usaha berubah menjadi energi kinetik. Sekarang, Nak, persamaan energi kinetik apa, Nak? Setengah M kali kuadrat. Oke. Supaya gampang, setengah dari 8 berapa nih? Ayo, setengah dari 8. Langsung aja. 4. Setengah dari 8 berarti 4.
Setengah dari 10 berarti 5. Setengah dari 10 berarti 5 ya. Ini supaya gampang aja ngitungnya. Sekarang nak, kan ini kan sebenarnya bukan V tapi sebenarnya ini bukan V tapi delta V, perubahan ya, delta V kuadrat. Nah, sekarang coba kita kurangin lalu kita kuadratkan. 6 kurang 2 berapa nak? 6 kurang 2. 4. Kalau dikuadratkan berapa? 4. Kalau 16. dikuadratkan 16. Berarti di sini 16 kali 4. Kayak gitu ya, nilai usahanya. Kalau di sini nak, 5 ke 2 berapa nak? 5 ke 2. 3, Pak. Oke, berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat berarti berapa? 9 kali 4 nanti ya. Kan dikali dengan 4 ya, setengah MV. Ini kan udah setengahnya ya. Oke, kira-kira nak 16 kali 4 sama 9 kali 4 siapa lebih gede? 16 kali 4. Iya, kan karena sama-sama kali 4 kan? Nah, pintar ya. Berarti nggak usah kita hitung semua ya. Oke, sekarang nak, saya mau tanya. 2 ke 0 berapa nak? 2. Oke, 2. 2 ke 0, 2. Oke, kalau berarti 2 kuadrat ya. Oke, dikali dengan ini nak, dikali dengan masanya berarti berapa nak? Ya, 5 dikali dengan 4. Gitu kan ceritanya ya? Betul, betul, betul. Iya. Oke, sekarang nak, saya 4 ke 3 berapa nak? 1. 1. Kalau 1 kuadrat berarti ya 1 dikali dengan 1 dikali dengan 5. 1 kali 5, 5 ya. Oke. Nah, sekarang antara ditanya adalah yang paling besar, nak. Ditanya adalah mana energi yang atau usaha yang paling besar. Perlu kita hitung? Enggak perlu. Kita cuma perlu tahu 16 kali 4, 9 kali 4, sama 5 kali 4. Siapa lebih besar? Iya, 16 kali 4 itu siapa? Benda 1. Maka jawabannya adalah A. Ribut Pak, ada suara Pak. Bentar Pak ya, saya ini ya. Saya disable. Oke, nah saya ulangi nak ya. Perlu kita hitung kira-kira nak? Enggak perlu. Yang perlu kita tahu adalah, oh ini ada angka 16 kali 4, ini ada angka 9 kali 4, ini ada angka 5 kali 4. Oh, yang mana paling gede? Ya, semuanya kali 4. Maka yang paling gede adalah yang ini, yang 6, yang angkanya paling gede, 16 kali 4. Saya mau tanya kira-kira usaha yang paling kecil siapa kira-kira? Ya, usaha paling kecil berarti yang keempat. Itu nah ya, berarti usaha yang paling besar jawabannya adalah A, usaha yang paling kecil jawabannya adalah B. Kebetulan tanya usaha paling besar. Nah, bisa kira-kira? Ada pertanyaan sejauh ini? Gimana, Nak? Ada pertanyaan sejauh ini kira-kira? Ini. Oke, ada pertanyaan sejauh ini, Nak? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, mari kita ini ya, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Nah. Oke, nah sudah ya. Bisa kita lanjutkan, Nak, kira-kira, Nak? Nah, di sini
ada soal urutan lampu yang menyala paling terang sampai paling redup adalah titik-titik berapa. Ini pas ini nggak ada nih ya, adalah titik berapa ya. Oke, yuk sekarang nih ini ilmu baru nih tentang listrik nih, karena saya yakin kan listrik paling jarang disinggung di sekolah kan. Oke, nah kita belajar dulu tentang yang namanya listrik. Nah, listrik. Nah, di antara listrik itu, nak, kita belajar yang namanya tuh susunan susunan listrik ya, susunan listrik. Nah, katakanlah ada sebuah lampu, maka lampu itu, nak, bisa disusun menjadi dua susunan. Pertama namanya adalah susunan seri. Nah, susunan seri maksudnya gimana, Bang? Kalau misalnya di sini ada lampu, di sini ada lampu juga, maka ini namanya adalah susunan seri kayak gitu. Nah, satu lagi ada yang namanya susunan paralel. Paralel itu gimana, Bang? Ada cabangnya. Biasa cabangnya bentuknya seperti ini kayak gitu. Nah, bisa kira-kira. Nah, anak-anak, kira-kira saya mau tanya, 12, 3 sama 4 ini seri atau paralel kira-kira? Ini suaranya. Ini berarti paralel. Sementara 12 ini, nak, itu dihitung secara seri. Oke ya. Bisa menentukan Alhamdulillah. Ya, bisa. Paralel, Pak, paralel. Ya, bisa berarti ini iya 12, 3, 4 paralel, sementara 2 itu. Aduh, nanti Karina. Ini saya ulang lagi ya. Saya tidak tahu apakah koneksi hari ini ataukah memang kita ini sedang diuji. Ya, saya ulangi ya. Ini biar apa namanya itu mungkin koneksinya agak sedikit ini. Oke, nah pertama-tama kita akan bahas dengan arus kayak gitu. Nah, di arus ini, nak, kita belajar dulu komponen-komponen listrik. Kita akan bahas yang namanya komponen-komponen listrik. Komponen-komponen listrik. Pertama, nak, komponen listrik yang harus kita tahu adalah baterai. Nah, baterai itu gimana, Bang, bentuknya? Kalau misalnya kita tengok di remote AC atau di remote center, bentuk baterai kan kira-kira seperti ini, nak, ya. Yang satu ada kepalanya, yang satu nggak ada bagian kepalanya, betul lah. Nah, yang ada kepalanya itu disebut dengan kutub positif, yang nggak ada kepalanya itu disebut dengan kutub negatif. Tapi dalam fisika kadang-kala kan agak susah menggambar-gambar cantik kan, karena tujuannya bukan seni. Maka ini disimbolkan, nak, menjadi bentuknya seperti ini. Ini simbolnya, yang panjang positif, yang pendek itu negatif. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian ada apa namanya itu? Ada simbol kedua. Simbol kedua namanya adalah resistor. Nah, resistor itu, nak, bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi dia di sini nanti ada gelang-gelang warna yang menunjukkan nilai resistornya. Cuman kalau kita gambar-gambar kan susah tuh. Maka si resistor ini, nak, sering disimbolkan menjadi bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah simbol resistor. Resistor itu, nak, satuannya adalah ohm. Jadi misal di sini, nak, kalau baterai satuannya volt. Misal ada angka 2 volt, itu menunjukkan satuan dari si baterai. Kalau si hambatan satuannya adalah ohm. Misalnya di sini, nak, 3 ohm. Ini menunjukkan satuan dari sebuah resistor. Nah, lalu kemudian ada seseorang namanya si Kirchhoff, buat hukum namanya hukum Kirchhoff. Apa kata si Kirchhoff? Si Kirchhoff bilang seperti ini, nak, kalau misalnya ada arus yang masuk ke sebuah titik, masuk ke suatu titik misalnya, kalau dia keluar maka nilainya akan sama. Jadi misalnya, nak, di sini ada arus yang masuk 10 ampere, ada yang keluar 7 ampere. Kira-kira di sini berapa ampere kira-kira? 3 ampere. Cerdas. Kenapa? Karena jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang
jumlah arus yang keluar. Paham sampai di sini kira-kira? Paham. Oke, paham ya. Oke, misal nih, saya ambil contoh misalnya yang sederhana masih. Ada sebuah titik, ada arus yang masuk sebesar misalnya 10 ampere. Di sini nah ada arus namanya I1, arus yang keluar, besarnya 3 ampere. Di sini nah ada besarnya I2. Besar I2 kebetulan 2 kali I1. Kira-kira nak berapakah besar I3? Ayo berapa kira-kira? 1 ampere. Iya, coba lu ya 1 ampere. Dari mana tahu? Ya besar I2 2 kali I1. I1-nya kan 3, I2-nya berarti 6 ampere. I3-nya berarti supaya sama masuk dengan keluar, masuknya berapa? 10. Yang keluar udah berapa? 3 sama 6. 9 ya. Kurang berapa? Kurang 1 lagi. Maka I3-nya sama dengan 1 ampere. Oke, Nak, kita lihat sejenak. Kita akan mulai sesi kedua dengan menjawab soal ini dan juga soal KSM tentang listrik ya. Oke, nah ini kita rehat sejenak karena batasan waktu. Kita akan masuk sebentar lagi. Boleh istirahat tapi jangan lama-lama, sekitar 10 menit ya. Kita rehat sejenak ya. Oke, assalamualaikum. Salam.